Oke guys, kembali lagi ke channel media Albab yang selalu menginspirasi masyarakat dengan dakwah, politik, dan hiburan. Insya Allah oke. Oke guys, tepuk tangan dulu. Jadi, udah lama nih baru kita konten lagi ya. Ini konten pertama atau kedua ya? Ini sekian kalinya, Bung. Cuman kita itu belum siap untuk diupload. Oh, dulu. Ya, padahal ya. Iya. Teman-teman yang lain itu udah nunggu Udah nih nunggu media Albab itu apa sih? Iya, media Albab itu apa, Masya Allah. Ya. Jadi teman-teman sekalian, agenda kita hari ini kita akan membahas tentang Ramadan di tengah Corona. Ya, ini teman saya Ihsan El Haq, beliau udah datang di tengah-tengah kita ya. Terima kasih. Perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Ihsan, biasa dipanggil Ihsan juga. Ya. Sekarang kegiatan mahasiswa dan aktif di beberapa organisasi. Woi, luar biasa. Jadi teman-teman adik-adik sekalian nih yang baru mau baru mau lulus nih dari SMA, SMK, terus MA, bisa selalu ikut media kami ini karena ini kita ini anak muda, insya Allah akan memberikan yang terbaik kepada anak muda juga. Nah, itu. Jadi gini nih, saya panggil apa nih? Kang atau Abah atau apa ini? Masih muda ya berarti. Tuan aja. Tuan. Jadi gini Tuan, ini kan bentar lagi sekitar 28 hari lagi itu kita akan memasuki bulan Ramadan, bertepatan 13 April. Nah, ini momen-momen yang luar biasa ini. Apalagi kita masih berada di tengah-tengah corona ya, hampir setahun ya. Orang yang luar biasa ini. Jadi teman-teman, kita akan ngobrol sedikit tentang bagaimana kita di tengah-tengah corona ini kita bisa memaksimalkan waktu kita untuk beribadah di bulan Ramadan gitu kan. Bisa nggak Tuan ya? Luar biasa Tuan. Nah, jadi gini Tuan. Banyak ini mungkin konten yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman yang lain karena belum ada yang membahas tentang bagaimana kita itu di tengah-tengah Ramadan itu kita kita bisa maksimalkan waktu kita, ibadah kita, terus aktivitas kita di tengah-tengah corona gitu kan. Istilahnya ini tarhib Ramadan gitu ya. Ya, tarhib Ramadan mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan. Menghadapi bulan Ramadan. Luar biasa. Bagaimana tarhib untuk di bulan Ramadan ini Tuan dari Tuan Ihsan sendiri? Seharusnya saya yang harus tanya ke Abang Da ini karena antum a'lamu minni. Aduh. Saya mah apa tuh? Tapi setahu saya ini Tuan yang mohon izin. Ya. Sahabat itu dulu bahkan para ulama salaf mempersiapkan bulan Ramadan itu 6 bulan sebelum bulan Ramadan. Oh, 6 bulan sebelum Ramadan ya. Karena apa? Karena memang hal yang begitu besar peluang untuk memperkaya amalan-amalan solih. Istilahnya kalau di dunia pekerjaan ini, dalam 1 tahun ada 1 minggu atau 1 waktu di mana banyak pengawas dan banyak orang yang menguji potensi-potensi pekerja itu. Dan di waktu itu orang tersebut bisa dikatakan lulus. Oh gitu. Jadi kalau kita ingin lebih baik lagi untuk 6 bulan ke depan, di bulan Ramadan nanti kita harus persiapkan nih apa saja schedule, terus apa saja harapan-harapan yang nanti kita ingin selesaikan di hari itu Tuan. Jangan sampai Ramadan ini, Ramadan dulu sama saja dengan Ramadan sekarang. Luar biasa ya. Karena itu termasuk orang yang rugi gitu kan. Kalau kita lebih baik dari kemarin kita orang beruntung. Kalau kita lebih buruk berarti kita orang yang merugi. Nah, jadi guys, teman-teman sekalian, jadi kita ini kan kita udah merasakan tahun kemarin pas lagi sengit-sengitnya corona kan ya. Terus tahun sekarang ini kan insya Allah kita akan masuki Ramadan lagi gitu. Nggak kerasa gitu kan ya. Bersyukur kita semuanya, anak muda, tua, anak kecil semua, alhamdulillah kalau kita sampai di bulan suci Ramadan, Allah masih berikan kesehatan itu luar biasa. Doanya bagaimana Tuan?
Allahumma balighna ila Ramadan ya. Seperti itu bukan Tuhan? Iya, Tuhan Iya, kurang lebih seperti itu. seperti itu ya. Jadi guys, jadi Ramadan ini kita memaksimalkan mungkin kita menghadapi Ramadan ini dengan syukur kita kepada Allah dan keimanan kita guys. Nah karena dengan iman itu guys kita bisa bersyukur Allah masih memberikan kita umur panjang, kesehatan dan lain sebagainya guys. Untuk kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Gitu kan? Masya Allah. Nih Tuhan, ini bagian saya. Nah, Di bulan Ramadan itu kan ulama dulu menghatamkan Al-Quran itu bahkan ada juga yang 1 hari setengah juz, ada yang bahkan 2 juz kayak Imam Masya Syafi'i. Allah. Jadi selama 30 hari Imam Syafi'i sudah menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Masya Allah. Banyak 2 kali. Berapa ya? 1 kali, 1 hari kan dua kali khatam. Berarti 60 kali. Luar biasa ya. Khatam. Kayak itu karena keimanan mereka mungkin ya. Allah. Luar biasa orang salaf dahulu ya, orang dahulu tuh mereka itu guys punya keimanan. Jadi mereka membaca Al-Quran itu kayak orang haus aja gitu kan. Baca Quran. Sedangkan Apa kita kata guys Ali bin Abi Thalib? Utsman bin Affan kayak. Kata Ali bin Abi Thalib kalau kita, Kata Utsman bin Affan kayak. kata Utsman, gimana? Kata Utsman bin Affan itu kalau kita ingin melihat bagaimana keimanan kita kepada Allah, maka kita membaca Al-Quran. Kalau iman kita bagus, itu kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran tuh. Utsman itu ya. Iya, tapi kalau iman kita lagi menurun terus kita selalu melakukan maksiat, itu pasti kita jenuh baca Quran, bosan dan lain sebagainya. Tapi guys, ini bulan Ramadan ini kita manfaatkan nih guys, umur kita, kesehatan kita untuk beribadah kepada Allah guys. Bagi umat Islam, kita harus manfaatkan nih di bulan Ramadan ini meskipun masih di pandemi ya, kita Itu tetap berpengaruh. itu tidak berpengaruh keimanan kita. Kita harus meningkatkan, kita bertobat kepada Allah. Allah memberikan kepada kita semuanya kesehatan, terus peluang untuk beribadah di bulan suci Ramadan itu adalah peluang. Jadi Allah itu memilih kita guys. Jadi kita di situ sedikit kita harus sadar lah gitu kan. Bagaimana kita bergemilang dengan bergelimang. Bergelimang. Gemilang. Amalan. Ya. Ya gitu kan. Luar biasa. Tuhan. Amin. Oke. Mudah-mudahan kita sampai ya ke bulan suci Ramadan. Dan juga persiapkan sekarang seringkan saum ya Tuhan ya. Iya, biar terbiasa. Biar terbiasa dan tidak lemas. Oh, banyak alasan-alasan karena orang yang jarang puasa tidak terbiasa ketika di bulan-bulan biasa. Pas di bulan Ramadan dia lemas. Akhirnya tidur dari ba'da subuh sampai maghrib. Akhirnya sholatnya tertinggal gitu kan. Ada juga yang bangun tidur lagi. Mendalihkan bahwa tidur juga pahala. Itu kan salah persepsinya Tuhan ya. Iya, kita pokoknya bersyukur lah. Orang yang bersyukur itu pasti dia banyak ibadah karena umurnya masih disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Betul. Jadi Allah itu membuka langit sampai surga itu euforianya di bulan suci Ramadan terasa gitu. Masya Allah. Karena langit dibuka sampai euforia surga, ketaatan kita untuk beramal soleh itu lebih tinggi di bulan Ramadan. Orang sejelek-jeleknya orang tuh, kalau di bulan Ramadan yang tidak dikerudung juga jadi kerudung tuh, bener gak? Benar. Ada yang biasa makan di tengah jalan kalau lagi bulan puasa menghargai orang yang puasa, ya. Dan banyak orang yang mencuri di hari biasa, di bulan Ramadan itu dia mikir 2 kali karena euforia. Ketaatan itu sampai di dunia. Maka perbiasakanlah yang baik dimulai sekarang agar kebiasaan buruk tidak dibawa-bawa nanti di bulan suci Ramadan. Namanya suci jangan dikotori. Oke guys, jadi gini guys, saya teringat dengan hadis Rasulullah gini. Kita kan ingin diampuni dosa kita ya. Nah, ada kata Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang berpuasa dengan iman, dengan ihtisaban, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Jadi ihtisaban itu apa Tuhan? Mengharap ya? Iya, mengharap ihtisaban. Nah, kalau kita mengharapkan THR Tuhan gimana? Ya, kalau THR itu
apa namanya itu kafalah ya, hadiah lah ya. Tapi niat kita untuk Allah Subhanahu wa taala gitu. Puasanya untuk Allah. Jadi gitu guys ya. Jadi ini konten ini menyadarkan bahwa kita mengingatkan pada kita bahwa bentar lagi kita masuk Ramadan. Jadi kita harus persiapkan, kita harus sehat sehat jasmani ya. Terus kita harus apa lagi ya? Apa lagi, Tuan? Harus membuat schedule, Ah, agenda ya. di bulan Ramadan per hari, kemudian kita punya teman satu perjuangan agar saling mengingatkan, dan juga kita punya target. Misalkan target satu hari ini kita 1 juz. Nah kalau misalkan besoknya kita tidak 1 juz, kedepannya lusanya kita harus apa? Harus menghukumi diri sendiri. Yang kemarin kita terlewat, kita harus balas di hari selanjutnya. Oke, Dan guys. itu harus dirutinkan, continue. Jadi berdoa untuk meminta keistiqomahan, ya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, agar hati kita selalu frekuensinya kepada Allah, dan niat kita untuk memperkaya amalan di surga. Masya Allah, itu mungkin guys ya.